ketemu lagi bersama gue Handi Pratama di segmen Travelers Berceritanya Story Travelers. Nah, kembali lagi di acara yang bercerita, curhat, lebih ke mungkin dunia metafisika dan banyak hal lainnya. Nah, kali ini gue ditemenin dengan seorang teman yang dulu pernah kita collab ya, di sebuah pabrik yang terbesar di kota Bandung gitu. Gimana bro? Bro Ed namanya, kita pakai Bro Ed aja ya. Gimana kabarnya gini nih? Baik. Bro Handi juga semoga baik selalu ya. Oh iya dong, beserta keluarga. Harus baik selalu. Nah, gimana nih selama ini kesibukan apa aja sih? Gue lihat tuh kesibukannya banyak banget kayaknya. Apa sih, ngapain aja? Kesibukan sebenarnya yang pentingnya ya bikin kaos aja sih. Oh, bikin kaos. Bikin kaos aja, yang lainnya nggak penting. Woi, artis tuh kayak gitu biasa nggak penting. Nah, apa ya? Kita udah lama banget ya di pabrik Kina ya. Jadi kalau yang pengen tahu aksinya Bro Ed ini ada di mana di pabrik Kina, itu sekitar 2 tahun. Enggak. Setahun lah. Setahun ya, ada setahun ke belakang lah ya kita. Jadi ntar bisa ditonton lagi, nanti ada linknya di atas ini nih. Nah, terus apa ya? Itu kan bro, itu beda dengan yang lainnya, genrenya lebih ke tradisional ya. Karena kalau Indigo atau yang lain tuh mungkin lah dengan visual yang udah sering kita temuin ya. Tapi beberapa teman satu Ed ini tuh lebih ke tradisional ya gitu. Betul. Bahasanya tuh media yang dipakainya gitu. Nah, waktu itu dengan AMOLED ya kalau nggak salah ya. Ya kebetulan waktu itu kebetulan AMOLED. Nah sekarang katanya kesini tuh mau ngobrol di Travelers Bercerita tuh membawa sesuatu yang baru. Apa sih kira-kira? Tahan dulu, sebelumnya dikasih ke teman-teman Travelers Family, lu bawa apa sih ini? Introduce dulu dikit. Oke. Sekarang saya bawa dari salah satu, dari negara mana atau enggak ya, asalnya tuh dari biar asal muasalnya dari Tibet. Wow. Dari Tibet, dipakai untuk orang-orang yang beragama Hindu atau agama Buddha untuk berdoa. Tetapi memang bentuknya sedikit berbeda sih, dan cara pemakaiannya, tapi sama aja sih tujuannya. Tujuannya. Dan penasaran kayak gimana? Angkut Ed, bawa Ed. Nah, oke, ini teman-teman bisa fokus lihat ya. Ini yang Ed bawa, namanya apa Ed? Ini di sini. Ini ada dua buah ya, Travelers Family. Ada satu pasang di sini. Oh, berpasangan berarti ini ya? Iya, satu pasang. Kalau untuk yang orang Tibet pakai satu pasang, tapi untuk yang orang beragama Hindu pakai, biasanya mereka memakai belnya saja. Tapi kalau di sini karena beda, kita ada pasangannya juga. Namanya yang sebelah sana apa, yang sebelah sini apa? Kalau namanya sih sama seperti yang kita tahu untuk saudara kita yang orang Hindu pakai. Maksudnya untuk saudara kita yang beragama Hindu pakai, disebutnya bahasa Indonesia ganta. Tapi di sini saya lebih suka menyebutnya dengan yang ini diletakkan di tangan kanan, yang ini Vajra Dorch. Dorch. Lalu yang ini Vajra Bell atau Vajra Ganta, sama aja. Nah, ini kedua fungsi ini pasti walaupun sama, mungkin ada cara pemakaiannya yang berbeda ya, atau gimana sih? Cara pemakaiannya berbeda. Jadi sebelum kita tahu cara pakainya, menurut yang guru saya ajarkan, ini di sebelah kanan kita ini ada Vajra Dorch, melambangkan bahwa Vajra ini tidak terhancurkan, tidak berubah, tidak terhancurkan, abadi. Cara memegangnya. Sorry, dipotong. Ini tuh dua benda ini tuh udah berapa usianya? Berapa sih? Untuk kedua benda ini sih, ya saya baru dapetnya nggak terlalu lama, baru sekitar 2 tahun kemarin lah. 2 tahun berarti. Tapi kalau ngomongin ke belakang mungkin udah. Kalau ke belakang menurut sejarah sih dipakainya udah ratusan tahun yang lalu, dan masih ribuan. Awet ya gitu ya. Lanjut tadi gimana? Untuk yang ini kita ada Vajra Dorch, melambangkan bahwa ini tidak terhancurkan. Dipegang di tangan sebelah kanan. Telunjuknya memang harus nutup ujungnya itu atau? Iya, karena ini ujungnya tajam. Oke. Ini juga tajam, jadi kita tutup supaya
kita tidak melukai diri kita sendiri atau makhluk lain, jadi kita tutup. Untuk kasus tertentu memang kita harus ada buka, tapi seringnya kita tutup. Yang ini juga sama. Oke, tangan kiri. Dan ini harus mutlak ya, tangan kanan yang Fajadroj, yang ini kiri, atau bisa kebalik gitu nggak bisa ya, atau gimana? Ini yang guru saya ajarkan kepada saya, ini mutlak. Karena yang kanan ini melambangkan kebijaksanaan, dan yang kiri melambangkan cinta kasih. Begitu. Jadi memang pas pegangnya kanan dan kiri seperti ini. Dan ketika dipraktekkan ini harus memang ada berbarengan ya, pasangan gitu ya. Nggak bisa ada satu atau gimana gitu ya. Nggak bisa. Untuk yang saya pelajari ya, karena memang dipakainya untuk barengan gitu. Nah, berarti ini ya dipakainya untuk kebersihan, bahasanya kebersihan ya, untuk membersihkan energi negatif di sebuah rumah, tempat usaha juga bisa ya gitu. Iya, sebuah rumah, tempat usaha, atau kita mau melakukan sesuatu, doa atau ritual-ritual tertentu, kita butuh bantuan dari Yang Maha Kuasa pastinya. Kita bisa pakai ini sebagai medianya. Keren sih kalau dipakai buat explore ya. Walaupun kita bahasanya penasaran, ingin melihat fungsi dari benda ini, tapi bukan menantang, tapi lebih tepatnya kita tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kita percayai juga ya kan, termasuk apa yang Bro Ed ini bawa dan beliau percaya dengan media ini gitu ya. Ya, tidak ada paksaan, tapi kalau untuk dibuktikan ya boleh. Bukan untuk menantang ya. Bukan untuk menantang. Tapi memang segala sesuatu ada baiknya untuk kita buktikan ya. Kadang memang pembuktian itu wajib. Bukan wajib ya. Ya mau nggak mau gitu. Karena di zaman kayak gini kan lu halu atau apa, tapi baik lagi di Story Traveler ini tidak ada namanya pembodohan publik atau nge-gimmick apapun ya. Jadi mau kalian percaya ini berfungsi ya silakan, mau nggak juga itu tergantung kalian menontonnya gitu. Nah, terus ini pernah dipakai di mana aja Bro, yang kasus atau nggak something yang paling ekstrim di mana itu? Paling ekstrim waktu itu saya sempet liburan bareng teman, bareng istri. Nah, di sana kita liburan waktu itu ke Batu Karas. Kita semua ketempelan. Saya sendiri pun nggak tahu ini apa yang nempel, apa yang ngikut, wujudnya nggak apa. Yang penting kita semua teman-teman yang kena semua gitu bahasanya ya. Kena semua. Ada yang mual, ada yang badannya tiba-tiba jadi sakit semua. Waduh. Dibilang mau kesurupan, bukan kesurupan. Nggak enak aja ya. Nggak enak banget tuh rasanya. Saya pernah merasakan. And then lalu dipakailah, dan kebetulan bawa ya, memang alat ini selalu dibawa, dan akhirnya dipergunakanlah untuk membersihkan teman-teman termasuk Ed sendiri ya. Kita bersihin waktu itu. Kebetulan waktu itu saya bawa juga karena memang ada satu tugas doa atau ritual gitu yang harus saya lakukan pada suatu waktu itu. Jadi saya bawa juga dan saya pakai. Ya pas saya pakai selang-selang 1 jam sih semuanya udah beres. Udah clear lagi. Berkat dari pertolongan Yang Maha Kuasa pastinya. Dengan doa juga ya. Jadi disclaimer dulu, ini mungkin untuk sebagian orang bahasanya pusaka, tapi ini lebih tepatnya media perantara untuk ke metafisika gitu ya. Beda dengan pusaka yang memang ya contohnya kayak keris yang sudah terisi atau apapun lah itu sebutannya. Jadi ini sebagai pengetahuan buat kalian. Kadang apa yang kita lihat tuh itu sebagai banyaknya pusaka, padahal ini lebih ke budaya ya. Budaya. Gitu. Media budaya gitu untuk spiritual. Ya karena banyak yang kita mungkin di Indonesia sendiri pun belum tahu banyak media-medianya untuk melakukan hal-hal di bahasanya dunia spiritual ya gitu ya. Dan kenapa sih Bro Ed seneng dengan genre atau nggak bahasanya tuh spiritual tradisional gitu ya? Simpelnya sih karena saya bukan. Karena kan gini, ngelihat kita indigo yang lain atau apapun tuh, udah dengan kemampuan bawaan ada retrokognisi, ada yang bawaan lahir, maksudnya ada yang retrokognisi juga yang bisa ngeliat masa lalu. Tapi Bro Ed tuh dengan media-media tradisional seperti ini, apa sih awalnya gimana? Apakah itu dapat ilham atau emang pilihannya gimana sih?
Kalau dibilang dapat ilham sih mungkin iya, tapi memang ketika waktu itu ada satu acara ritual, acara doa besar, guru saya pakai ini, saya langsung, hati saya langsung, suatu saat saya harus bisa memakai ini untuk menolong orang. Oh, tujuan mulia. Ya, walaupun terwujudnya kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu ya, saya punya itu baru sekarang pun masih perlu banyak belajar. Jadi penantiannya lumayan lama ya, tapi namanya proses belajar nggak akan pernah berhenti ya bro itu ya? Iya, iya. Oke, jadi ini dari gurunya, dan ya pasti seorang guru memberikan apa ya bahasanya, sebuah barang ini nggak gampang gitu ya. Iya. Ya sama aja kayak kita nonton film Avatar kemarin, ya untuk menemukan apa namanya tuh? Suatu master. Tujuan itu kan banyak proses yang dilalui, yang mungkin juga 8 tahun tuh nggak sebentar guys, itu lama gitu kan, dan harus masih banyak belajar lagi, belum jadi banget, karena yang namanya sesuatu tuh terus diolah, apalagi hal spiritual di mana diri kita harus bersinergi dengan alam semesta dan sang pencipta sendiri ya kan. Nah, nggak sabar nih nanti kita akan explore ya, dan ini boleh akan dibawa juga, tapi untuk tempatnya kita masih akan mengolah lagi tempat yang terbaik di mana tetap harus ada informasinya, bukan sekedar entitasnya doang gitu ya. Jadi gimana nih bro, kapan kita akan turun lagi? Kalau saya kapanpun siap, dipanggil aja. Wah, 24 jam ya? 24 jam. Wadaw, jadi udah siap, dan kita akan cari tempat yang terbaik lagi ya. Karena selain kita mengeksplor entitas-entitas, tapi kita juga harus memberikan ilmu ya, pengetahuan. Iya. Karena dunia metafisika ini luas banget. Luas dan tidak terbatas. Nah gitu, jadi tetap dukung kami Story Traveler di YouTube-nya Handi Pratama dengan like, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. See you.